Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita masuk pada Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wa Sab'un, dosa ke-74. Al-Ilhad fil Haram, yaitu berbuat kezaliman atau kemaksiatan di tanah haram. Adapun al-ilhad secara bahasa artinya al-mail, yaitu adalah kecondongan. Seperti ketika kita tahu di kuburan ada dua model, ada namanya lahat, ada namanya syak. Kalau syak adalah yang digali di bawah, adapun lahat yang dimiringkan di sampingnya. Ya, sehingga al-ilhad diambil dari lahat, artinya sesuatu yang miring. Al-ilhad di sini maksudnya adalah berbuat kemiringan, maksudnya berbuat kemaksiatan di tanah haram. Yang dimaksud dengan tanah haram adalah al-haram al-makki, karena di dunia ini tanah haram cuma dua, yaitu al-haram al-makki dan al-haram al-madani, tanah haram suci Mekah dan tanah suci kota Madinah. Tidak ada al-haram al-thalith, tidak ada tanah haram yang ketiga. Masjid Al-Aqsa, meskipun dia adalah masjid yang mulia, tiga masjid yang spesial yang dibangun oleh para nabi, dan Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam dan dilanjutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Masjid Al-Aqsa bukan di tanah haram, bukan di tanah haram. Terlebih lagi yang menganggap ada tanah haram yang keempat, yaitu di Karbala, sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah. Bahkan mereka meyakini bahwasanya tanah Karbala lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Ini semua adalah penyimpangan. Yang benar tanah haram cuma dua, al-haram al-makki, tanah suci Mekah, dan al-haram al-madani, tanah haram di Madinah. Dua-duanya bermaksiat di dalamnya, dosanya diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik haram makki maupun haram madani. Di haram al-madani di Madinah, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu haramun ma baina Thawrin wa Airin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kota Madinah adalah tanah haram dari Air itu adalah pegunungan yang ada di sekitar Miqat, dan Thawrin adalah gunung di belakang Jabal Uhud. Itulah tanah haram dari utara ke selatan. Adapun dari timur dan barat adalah Al-Harratan. Tapi intinya tanah haram dari utara sampai selatan, utaranya di Jabal Thawr, yaitu gunung kecil di belakang Jabal Uhud. Selatannya adalah di Jabal Air, yaitu dekat Miqat Dzulhulaifah atau Biar Ali kalau kita umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina Airin wa Thawr. Faman ahdatsa fihi hadatsan aw awa fihi muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan." Madinah adalah tanah haramnya dari Jabal Thawr ke Jabal Air. Siapa yang melakukan hadas di situ, melakukan kezaliman, melakukan dosa atau melakukan bid'ah, au awa fiha muhditsan, atau melindungi orang yang melakukan kezaliman, fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikah, laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak menerima amal wajibnya maupun amal sunnahnya. Dan ini dalil bahwasanya berbuat dosa di tanah haram Madinah, dosanya tidak seperti berbuat dosa di luar tanah haram Madinah. Yang lebih dahsyat lagi ketika tanah haram Mekah. Lebih dahsyat lagi tanah haram Mekah karena ada dalil spesifik yang menjelaskan tentang bahayanya berbuat
dosa di tanah haram Mekah. Yaitu sebagaimana tanah haram kita tahu batas-batasannya ya. Di antara batasan misalnya yang paling dekat adalah Tan'im. Tan'im itu sekitar 7 kilo atau 6 kilo dari Ka'bah di arah selatan. Kemudian tanah haram yang paling jauh adalah Hudaybiyah sekitar 20-an kilo, itu batas tanah haram paling jauh. Di antara batas tanah haram adalah misalnya di Arafah, ya, Ju'rana ya. Makanya kalau kita dengar sebagian orang ada yang umroh dari Tan'im, ada yang umroh dari Ju'rana, ada yang umroh dari Hudaybiyah. Artinya mereka pergi ke batas akhir tanah haram karena setelah itu tanah halal. Tanah halal ya. Jadi Ka'bah dikelilingi oleh tanah haram. Setelah tanah haram, tanah halal. Tanah halal maksudnya boleh berburu di situ, boleh mematahkan tumbuhan di situ. Adapun tanah haram punya aturan-aturan khusus. Nah, di tanah haram itu siapa yang bermaksiat dosanya lebih daripada seperti bermaksiat di tanah haram madani. Jadi bermaksiat tanah haram madani dosanya dahsyat, apalagi di tanah haram Makki, karena ada dalil secara khusus yang melarang akan tersebut. Dalilnya adalah dalam surat Al-Hajj ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad, wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhikuhu min 'adzabin alim." Masjid haram di sini maksudnya tanah haram. Karena al-Masjidil Haram terkadang maksudnya adalah Masjid Haram, terkadang maksudnya adalah tanah haram. Tanah haram. Seperti yang dimaksud Masjid Haram, tanah haram seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hada." Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Itu akidah mereka najis, maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram, maksudnya tanah haram. Masjidil Haram terkadang maksudnya adalah tanah haram. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiral Masjidil Haram." Inilah 10 ya, wajib bagi orang berpuasa kalau orang haji tamattu tidak bisa potong hadiyu, maka wajib bagi dia puasa 10 hari, 3 hari di tanah haram dan 7 hari di tanah kalau pulang ke kampung. Kata Allah, ini bagi orang liman lam yakun ahluhu hadiral Masjidil Haram, bagi orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram. Maksudnya di tanah haram. Di sini juga Masjidil Haram maksudnya tanah haram. Karena orang yang tinggal di tanah haram, mereka tidak ada haji tamattu, adanya cuma haji ifrad. Adanya haji ifrad. Jadi terkadang dalam Al-Qur'an disebut Al-Masjidil Haram bukan masjid yang ada bangunan yang kita lihat sekarang. Terkadang yang dimaksud Masjidil Haram adalah tanah haram itu sendiri. Makanya khilaf di kalangan para ulama. Salat yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat itu hanya di Masjidil Haram saja yang ada bangunannya, yang ada Ka'bahnya, atau seluruh masjid di tanah haram. Kebanyakan ulama berpendapat yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat bukan cuma di Masjidil Haram saja yang ada Ka'bahnya, tetapi seluruh Masjidul Makkah, masjid-masjid yang ada di tanah haram. Dan itu adalah pendapat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tapi yang kita maksudkan di sini al-ihadul haram bukan di Masjidil Haram tapi di tanah haram. Paham ikhwan-ikhwan? Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Setelah tanah haram, tanah apa? Tanah halal. Kalau di sini semuanya halal, tanah halal. Semuanya tanah halal. Ya. Boleh berburu, yang penting bukan burungnya orang ya. Jangan merpatinya orang berburu. Baik. Wal Masjidil Haram dan Masjidil Haram yang kami jadikan, yaitu maksudnya tanah haram yang kami jadikan bagi orang-orang, apakah yang mukim di situ atau yang al-bad yang tinggal di pedalaman, mau ke situ silahkan. Kata Allah, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin." Jadi orang yang mau ke situ jangan dilarang. Orang musyrikin dahulu melarang. Mereka melarang orang pergi ke tanah haram. Ya, mereka melarang orang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah mengatakan ini buat semuanya. Yang tinggal situ boleh, yang datang dari luar juga boleh. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin, siapa yang di situ ingin berbuat ilhad, itu berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, bi dzulmin dengan berbuat zalim, nudzikuhu min adzabin alim. Kami akan membuat dia merasakan azab yang pedih. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya tanah haram al-haram al-Makki berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Siapa yang berniat ingin melakukan kemaksiatan di tanah haram al-Makki,
meskipun dia belum melakukan, dia baru niat saja, dia sudah berdosa. Dia belum melakukan. Berbeda di tempat-tempat yang lain. Kita ingin buat maksiat, misalnya seorang waliyadzubillah misalnya orang mengatakan saya ingin merampok di Jakarta, saya ingin minum khamar di Jakarta, ada yang mengatakan saya ingin berzina di Jakarta, saya ingin disco di Jakarta, saya ingin macam-macam. Ketika masih keinginan, dia belum dapat dosa. Kenapa? Karena di Jakarta sama, di BSD juga nggak ada bedanya. Tapi kalau dia bilang saya ingin jualan rokok di Mekah, dia belum jualan, baru pingin jualan apa? Baru niat pingin jualan rokok di Mekah. Sudah dosa atau belum? Sudah. Karena berniat melakukan maksiat di tanah haram Makki. Ya. Karena Allah mengatakan waman yurid, siapa yang berkeinginan, waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, ingin melakukan kezaliman, kemaksiatan di situ, nudhihu min adzabin alim, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya tanah haram Al-Makki punya keistimewaan. Ingin melakukan maksiat saja. Bahkan dikatakan meskipun dia di Abyan, meskipun dia berada di Yaman. Di Yaman dia bilang saya ingin bunuh orang di Mekah. Meskipun dia di Yaman, dia baru berkeinginan, belum action, sudah dapat dosa. Sampai di Jakarta, saya ingin bohongin jamaah haji. Nanti saya jual kambing, tapi kambingnya nggak ada misalnya. Ini banyak orang-orang jualan kambing, kambingnya tidak ada. Dia belum menjual kambing, baru bertekad, sudah dapat dosa. Karena dia bertekad atau berniat untuk melakukan kemaksiatan di Mekah. Ya. Kalau baru berniat saja sudah dapat dosa, apalagi kalau melakukan maksiat. Oleh karenanya orang melakukan maksiat di tanah haram, maka ada dua cara pandang. Ada yang mengatakan dosanya dilipat gandakan. Minimal dia mendapat dua dosa. Pertama, kalau dia bermaksiat di tanah haram, dia mendapat dua dosa. Dosa pertama, dosa maksiat itu sendiri. Dosa kedua adalah dosa tidak menghormati tanah haram. Dosa tidak menghormati tanah haram. Jadi, kalau orang melakukan maksiat di tanah haram, maka minimal dia dapat dua dosa. Pertama, dosa maksiat itu sendiri. Yang kedua, dosa tidak menghormati tanah haram. Sebenarnya mengatakan tidak, dosanya tidak lipat gandakan, tetap saja, tapi kualitasnya yang dinaikkan. Dosanya dihitung satu, bukan hitung dua. Tapi hukumannya berkualitas. Misalnya kita mengatakan kalau dosa ini dilakukan, misalnya hukumannya kalau dosa ini dilakukan di tanah halal, dipentung pakai kayu, kalau di tanah haram bentungnya pakai palu besi misalnya. Sama-sama dipentung, tapi kualitasnya berbeda. Tapi hitungannya dosa tetap satu. Ini pendapat. Sebelum lama tidak, saya mengatakan dosanya minimal dua. Satu dosa itu sendiri, maksiat itu. Yang kedua dosa merendahkan tanah haram. Oleh karenanya, terkadang kita dapati ada orang-orang tinggal di tanah haram, bejatnya luar biasa ada. Entah di Mekah, entah di Madinah ya. Karena memang hati mereka sudah kotor. Sebagian mereka sudah maksiat di tanah haram terus berulang-ulang gimana? Bukan maksiat di tanah halal, bukan maksiat di Jakarta, bukan maksiat di BSD, maksiatnya di tanah haram. Kalau kasih tahu kayaknya udah mati. Entah yang nipu jemaah haji, entah yang jualan rokok bagi jemaah, yang jualan kambing ada kambingnya, yang ngerjain jemaah haji, banyak urusan-urusan tamu-tamu Allah dikerjain. Yang mereka zalimi siapa? Tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah umrah, jemaah haji tamu Allah bukan? Tamu Allah. Hati mereka benar-benar susah mau dikasih tahu, kok bisa? Ini kamu di tanah haram loh. Tapi ya begitulah, dia terus bermaksiat sehingga hati menjadi hitam. Ya, karena sudah di tanah haram masih aja melakukan kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain. Waliyadzubillah. Dahulu para sahabat takut sekali bermaksiat di tanah haram. Disebutkan dua sahabat disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Dua sahabat tersebut Ibnu Umar. Abdullah bin Umar punya dua fustatan. Fustat yaitu semacam kemah tempat dia tinggal. Satu fustat di tanah haram, satu fustat tanah halal. Kalau dia mau beribadah, dia pergi ke fustatnya di tanah haram. Dia sholat di situ. Karena dia tahu pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau dia tidak beribadah, dia pergi ke kemah satunya yang di tanah halal. Karena dia takut bermaksiat. Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu juga demikian. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma.
sama diriwayatkan seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia juga punya fustatan, dua semacam kemah, satu kemah di tanah haram, satu kemah di tanah halal. Kalau dia sedang beribadah dia masuk di tanah haram, kalau dia tidak beribadah dia ke tanah halal. Sampai disebutkan salah satu di antara keduanya oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, kalau dia mau ngomel sama istrinya dia ke tanah halal. Kalau kita mau ngomel sama istri, ini tanah halal semua, bebas. Kalau ngomel sama istri tanah haram, dia takut berdosa. Dia mau ngomel sama istrinya, dia ke tanah halal, keluar. Karena namanya orang lagi ngomel kadang kelepasan, kadang salah ya. Ya, jadi itu menunjukkan kehati-hatian mereka, takutnya mereka untuk bermaksiat di tanah haram. Sementara sebagian orang tinggal di kota Madinah, di tanah haram Madinah, Al-Haram Al-Madani atau Al-Haram Al-Makki, tapi bebas melakukan maksiat. Menonton apa yang dia menonton. Waliyadzubillah. Berbohong apa yang bohongkan. Ya. Sementara di tanah haram. Ya. Beda maksiat di tanah haram dengan tanah halal. Baik, kita bacakan qala Yahya bin Abi Katsir, kemudian Al-Imam Zahim membawakan hadis dari Yahya bin Abi Katsir an Abdul Hamid bin Sinan. Waqad wasaqa Ibnu Hibban, dan Abdul Majid bin Sinan ini ditausiq oleh Ibnu Hibban. Karena itu sanad dari hadis ini dipermasalahkan karena Ibnu Hibban menyebutkan orang ini di As-Siqat, di kitabnya As-Siqat, dan tausiknya Ibnu Hibban atau dzikruhu fi Siqat ini diperselisihkan oleh para ulama, dan banyak ulama tidak menganggap suatu tausik ya. Tapi intinya hadis ini diperselisihkan, sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan karena perawi ini Abdul Hamid bin Sinan. Tidak ada yang mentausik dia, mensikohkan menilai dia sikoh kecuali Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Tapi saya harus cek lagi Ibnu Hibban mentausik atau menyebutkan. Jadi dua Ibnu Hibban, kadang dia hanya menyebutkan dalam kitabnya As-Siqat orang-orang sikoh siapa 1, 2, 3, 4. Kadang dia mentausik dia mengatakan orang ini sikoh. Ini beda. Dua penilaian yang berbeda Ibnu Hibban. Tapi ini jenis hadis yang akan kita bacakan ini perselisihan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kata Az-Zahabi, waqad wasaqa Ibnu Hibban, dia telah ditausiq oleh Ibnu Hibban, an Ubaid bin Umair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada. Ya, bahwasanya Rasulullah sallam berkata ketika haji wada, berkhutbah, ala inna awliya Allahi al-musallun, man yuqimu salata wa yusimu ramadan wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha wa yajtanibu al-kaba'ir allati nahallahu anha. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu siapa? Wali-wali Allah orang-orang yang salat. Orang yang menegakkan salat, berpuasa Ramadan, membayar zakat dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membayar zakat dengan mengharap pahala dari Allah ini penting, karena sebagian orang mengharap membayar zakat kayak melepaskan beban. Tidak, kamu bayar zakat dengan niat mendapatkan apa? Pahala. Sebagaimana itu yang bisa kita hadirkan ketika kita kasih sedekah orang miskin, kita merasa dapat pahala, maka hadirkanlah niat tersebut ketika kau bayar zakat. Bahkan pahala zakat lebih besar daripada pahala sedekah. Ya, ini yang perlu saya ingatkan. Jadi semangat bayar zakat. Kita kalau kasih sedekah kita semangat ya, fakir miskin, anak yatim, kasih para janda, kasih ibnu sabil, kita semangat. Tapi kalau kita bayar zakat kayaknya perhitungan banget ya. Padahal pahala zakat lebih besar daripada pahala sedekah. Maka ketika Anda bersedekah Anda merasa pahala, maka demikian juga ketika bayar zakat. Wa yajtanibul kaba'ir allati nahallahu anha, dan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang. Summa inna rajulan sa'alahu, kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, mal kaba'ir? Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Hunna tis'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar tersebut ada 9. Asyirku billah, syirik kepada Allah, wa qatlu mu'minin bighairi haqq, membunuh seorang mukmin tanpa hak untuk dibunuh. Darahnya haram kamu tumpahkan, tidak boleh. Wasihru, yaitu perbuatan sihir. Wa firaru yaumiz zahfi, kabur ketika di medan pertempuran berhadapan antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kemudian dia kabur. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa aklu riba, makan harta riba. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita baik-baik berzina. Tidak boleh menuduh wanita baik-baik, tidak ada bukti dia berzina, dituduh berzina. Wa uququl walidain,
durhaka kepada kedua orang tua, wastilalul baitil haram kiblatikum, dan menghalalkan Baitul Haram kiblat kalian. Maksudnya menghalalkan yaitu ada larangan di sana untuk membunuh, kan tidak boleh membunuh orang di tanah haram. Kemudian dia bunuh. Namanya tanah haram yang harusnya dihormati, maka malah dianggap seperti tanah halal. Maka malah dianggap seperti tanah halal. Ini tidak boleh. Ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kaba'ir wa yuqimus shalah wa yutuz zakat illa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi darin abwabuha masari'u min dhahab. Barang siapa yang meninggal dan tidak melakukan dosa-dosa besar tadi yang kita sebutkan, saya ulangi, syirik kepada Allah, membunuh orang tanpa hak, sihir, lari dari medan pertempuran, makan harta anak yatim, makan riba, menuduh wanita baik-baik dengan zina, durhaka kepada orang tua, menghalalkan tanah haram. Siapa yang meninggal tidak melakukan dosa-dosa besar ini dan dia menegakkan salat, membayar zakat, kecuali dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, di suatu surga yang pintu-pintunya masari'u min dhahab, daun-daun pintunya terbuat dari emas. Daun pintunya terbuat dari emas. Sanadun sahih. Hadis ini saya katakan tadi diperselisihkan oleh para ulama, namun dinilai sahih oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemudian hadis berikutnya, dan ini di antara dosa besar adalah istihlalu al-baitil haram. Menghalalkan tanah haram. Itu melakukan kemungkaran di tanah haram, apalagi di Masjid Haram, apalagi di Masjid Haram yang ada Ka'bah di situ. Ini lebih parah lagi ya. Ini terjadi. Saya pernah lihat orang copet ditangkap. Lagi tawaf dia pakai pakaian ihram, kemudian dia nyopet. Terjadi di tanah haram nyopet. Ya ada. Ya namanya orang enggak dapat hidayah. Saya pernah juga sama zaman-zaman kuliah dulu S1. Kita sama teman-teman mahasiswa iktikaf situ di Masjidil Haram. Terus ketika beres-beres karena sudah malam takbiran, loh barang-barang sebagian orang hilang. Kita cari-cari di mana ini. Akhirnya ketemu, ternyata ada orang dari negeri tetangga di situ yang kemudian mencuri. Dia masukkan dalam kantongnya, akhirnya saya buka, kemudian ketangkap. Dan dia berani sumpah, demi Allah ini barang saya, demi Allah barang saya. Dia sudah nyuri, bersumpah di Masjid Haram. Nah, saya panggil polisi. Tentang barangmu mana? Buktinya. Tahu apa isinya? Enggak tahu isinya. Cuma maksudnya ada orang seperti gitu. Bersumpah di tanah haram, nyuri, lengkap ya. Tapi ada. Jadi namanya maksiat bisa terjadi di mana saja. Mau di Indonesia, mau di Madinah, mau di Mekah bisa saja. Ya. Kasus seperti di Madinah, berapa kali saya lihat kasus terjadi perzinahan. Perzinahan di Madinah, di tanah haram Madinah. Jadi kasus terjadi. Jadi maksud saya, seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Di tanah halal dia bertakwa kepada Allah, apalagi di tanah haram. Hidup cuma sekali. Lalu kita berdosa, tidak ada yang luput dari dosa. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar noda-noda hitam yang ada di hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna a'dan nasi 'ala Allah, orang yang paling melanggar ya, peraturan Allah Subhanahu wa taala, man qatala fil haram, yang membunuh orang di tanah haram. Tidak boleh. Ya. Awalam numakkil lahum haraman aminan. Bukankah kami telah menjadikan bagi kalian tanah haram yang aman? Wa man dakhalahu kana amina, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk aman. Dahulu ini sudah kesepakatan, bukan siapa orang Islam, seluruh orang Arab sepakat tidak boleh bunuh orang di tanah haram. Jadi kalau ada pembunuh masuk tanah haram, dibiarin. Tidak boleh dibunuh. Meskipun ini pembunuh bapaknya sendiri, dia mau balas dendam nih. Ini orang pembunuh bapaknya, dia sudah jengkel. Ini mau bunuh, tapi orang itu masuk tanah haram, semua orang nggak ada yang berani korek. Sudah kode etik di antara mereka, karena mereka menghormati tanah haram. Terus bagaimana cara bunuh dia? Caranya dipojokkan, mungkin dia keluar langsung dibunuh. Yang penting keluar tanah haram. Yang penting keluar tanah haram. Tapi itu sudah kode etik di antara mereka. Bahkan seorang mendapati pembunuh bapaknya, dia tidak akan bunuh kalau sudah masuk di tanah haram. Ya. Makanya di antara dosa pelanggaran yang paling berat, nekat. Allah sudah kasih aturan, ini tanah haram, jangan macam-macam, dia malah melanggar. Man qatala fil haram, yang membunuh di tanah haram, tidak boleh. Au qatala ghayra qatilihi, di antara pelanggaran yang sangat besar adalah membunuh orang yang bukan membunuhnya. Ya.
Artinya orang tidak ada kesalahan kau bunuh, kecuali orang itu mau bunuh kamu, ya kamu bela diri, enggak apa-apa, bunuh dia. Ya. Au qatala bidukhulil jahiliyah, atau membunuh karena masa lalu di zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW, orang sudah masuk Islam, Rasulullah SAW mengatakan semua permasalahan jahiliyah selesai. Dendam-dendam yang terjadi dulu enggak boleh dilanjutkan lagi. Ya. Ketika Haji Wada Rasulullah SAW menyampaikan, enggak boleh. Rasulullah mengatakan darah fulan tidak lagi. Ada Rasulullah sebutkan sepupunya, dia dibunuh tapi saya maafkan. Tidak ada tuntutan balas terhadap pembunuh orang ini, meskipun itu sepupu atau kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa namanya, Rabi'ah bin Harith atau siapa sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan darahnya dimaafkan. Ya. Kenapa? Karena pembunuhan itu terjadi di zaman jahiliyah. Jadi tidak boleh lagi dendam-dendaman. Sudah masuk Islam sama-sama, kemudian kamu dulu kakek kamu bunuh kakek saya, kemudian dibalas ketika sudah Islam. Maka kata Rasulullah SAW di antara pelanggaran besar membunuh karena dendam di zaman jahiliyah. Dendam di zaman jahiliyah juga dosa besar. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Kemudian masuk dosa besar berikutnya al-kabirah al-khamisah wa sab'un. Dosa besar ke 75. Tinggal 2 dosa besar lagi. Kita ada 76 dosa besar ya. 7 besar. Al-kabirah al-khamisah wa sab'un. Dosa besar yang ke-75. Tarikul jum'ah liyusalliya wahdahu. Seorang yang meninggalkan salat Jumat untuk salat zuhur sendirian. Dia ingin salat Jumat, dia ingin salat di rumah sendiri, salat apa? Zuhur. Nanti laki-laki maksudnya. Kalau wanita tidak wajib salat Jumat. Demikian juga maksudnya adalah orang yang tidak ada uzur. Kalau ada uzur, salat di rumah, tidak apa. Sakit, musafir, ya. Wanita, budak, ya. Mereka salat di rumah. Yang ada uzurnya. Adapun yang tidak ada uzur, kemudian dia sengaja meninggalkan salat Jumat, ingin salat zuhur di rumah, maka ini adalah dosa besar. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada satu kaum yang mereka meninggalkan salat Jumat, mereka tidak ikut salat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada sebagian orang tidak mau salat Jumat. Sebenarnya mengatakan mungkin mereka orang munafik, tidak mau salat Jumat. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. An amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan menyuruh orang jadi imam, gantikan saya. Salat Jumat, biar yang jadi imam, saya enggak ikut salat. Tsumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Kemudian aku pergi bersama sekelompok orang, saya bakar rumah-rumah orang-orang yang sengaja salat di rumah. Tidak ikut salat apa? Jumat. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya sengaja meninggalkan salat Jumat untuk salat di rumah dosa besar. Karena Rasulullah SAW berniat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau salat Jumat. Dan membakar rumah berarti merusak harta mereka. Bisa jadi ada di antara mereka dalam rumah. Tapi intinya Rasulullah ingin bakar rumah mereka sallallahu alaihi wasallam, dari bahwasanya perbuatan sengaja meninggalkan Jumat atau salat di rumah adalah dosa besar. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya dalam kondisi darurat, ya, boleh seorang tidak salat dalam kondisi darurat. Ini pernah disampaikan oleh Syekh Sa'ad Syafri dalam, kalau tidak salah, kitabnya Syarah Umdatul Ahkam, atau dalam ceramahnya, saya lupa ya. Tapi intinya ini dalil bahwasanya misalnya seperti kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, imamnya salat, ada askar yang tidak salat, ya enggak? Karena ada darurat, dia menjaga, karena pembunuhan mungkin terjadi dan sudah berulang-ulang terjadi percobaan pembunuhan terhadap imam-imam di Masjidil Haram, ya. Maka sebagian askar menjaga demi untuk kemaslahatan, ya. Demi untuk kemaslahatan. Kalau memang situ ada pencurian, situ ada, boleh seorang ditugaskan untuk menjaga harta kaum muslimin. Saya salat Jumat, ternyata selalu kalau salat Jumat ada motor yang hilang. Selalu ada motor yang hilang. Misalnya. Sudah, taruh orang satu situ. Ada pencuri, saya tidak salat Jumat. Kaget pencurinya. Tumben kamu. Dia jaga supaya tidak ada barang yang hilang. Disebutlah ada seorang, saya diceritain sama Allah Alam, cerita tentang seorang ustadz. Dia salat dan selalu di situ orang motor hilang. Dia salat Jumat, akhirnya
Ada motor yang diambil, dia batalin sholat Jumatnya, kemudian kejar pencuri tersebut. Seharusnya tidak usah begitu. Seharusnya tugaskan aja ada orang yang bisa menjaga kalau memang itu darurat. Kalau aman, alhamdulillah tidak perlu, tapi ini perkara daruratnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, dalilnya apa? Rasulullah mengatakan, saya berkeinginan suruh orang jadi imam, saya pergi, tidak ikut Jumatan. Kenapa? Karena ingin melakukan suatu perkara yang penting. Jadi bisa saja kalau seorang perlu dalam satu masjid, ada pencurian, sering ada mobil hilang, motor hilang, ya, tidak apa-apa, ada satpam yang bertugas, meskipun dia tidak sholat Jumat, ya, kemudian dia sholat zuhur nanti. Kalau memang darurat, Allah alam bisawab. Kemudian juga ini dari bahwasanya Rasulullah SAW menganggap orang yang meninggalkan sholat Jumat kemudian sholat di rumah dosa besar karena Rasulullah SAW hendak membakar rumah-rumah mereka. Ya, tapi disebutkan Rasulullah tidak melakukannya karena di situ ada anak-anak, ada perempuan. Kalau dibakar rumah akan apa? Mudarat ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun annu wada'ihimul jum'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Akhrajahu Muslim. Hendaknya sekelompok orang berhenti. Hendaknya mereka benar-benar berhenti dari sikap mereka meninggalkan salat Jumat. Jadi meninggalkan salat Jumat tidak muncul, salat Jumat tidak kelihatan, salat Jumat tidak kelihatan. Rasulullah SAW mengatakan hendaknya mereka benar-benar berhenti dari perbuatan mereka yang sering meninggalkan salat Jumat. Kalau tidak, Allah akan menutup, mengunci mati hati mereka. Dan sungguh benar-benar mereka akan menjadi orang yang lalai. Kalau Allah sudah tutup hati mereka dengan keburukan, sudah. Ya, distempel oleh Allah, sudah hati mereka menjadi sulit dikasih tahu. Selalu lalai. Nah, ini yang mengerikan. Yang mengerikan. Sama seperti hadis Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi al fujur. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan kedustaan. Sebenarnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa inna rajul yakdzib wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Sungguh ada seorang suka berdosa dan suka berdosa. Sedikit-sedikit dia cari pandai. Dia yataharra al-kadzib, yaitu ahli dalam berdusta, ya. Ini kalau gini ngomongnya, kalau gini ngomongnya. Udah pakar dusta. Sampai Allah tempel dia, yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah dia adalah seorang pendusta. Orang kalau sudah ditempel Allah sebagai pendusta, susah dia mau jujur. Heran, ini kok dosa kok gampang sekali. Ya sudah ditempel, mau diapain? Bagi dia dosa perkara yang sangat ringan. Perkara yang sangat ringan karena sudah pakar dusta. Ya ini yang kita khawatirkan. Nabi SAW mengatakan orang sengaja tinggalkan salat Jumat tanpa uzur tentunya. Tidak salat Jumat. Allah stempel hatinya sehingga menjadi orang-orang yang lalai. Lalai bukan cuma salat Jumat saja, lalai dari yang lainnya pula. Dari kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabil Ja'ad Ad-Dhamri anna Rasulullah SAW qaal, dari Abu Ja'ad Ad-Dhamri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man taraka salasa jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena menggampangkan, karena malas, bukan karena uzur, maka Allah akan stempel hatinya, ya. Kalau karena uzur enggak ada masalah. Kita bicara tahawunan, itu orang-orang yang meninggalkan karena malas tanpa ada uzur sama sekali. Isnaduhu qawi. Sanadnya qawi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa an Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini dalil yang sangat kuat bahwasanya maksiat mempengaruhi hati. Maksiat mempengaruhi apa? Hati. Ada jenis-jenis maksiat kalau dilakukan kasih noda hitam sedikit-sedikit. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang melakukan maksiat illa nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda. Tidaklah seorang melakukan maksiat, apakah melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, kecuali akan ditempelkan dalam dadanya bintik hitam terus. Semakin banyak semakin hitam. Tapi ada sebagian maksiat yang langsung hitamnya langsung sekalian. Langsung Allah kasih stempel. Contohnya seperti meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Hitamnya bukan titik-titik langsung apa? Langsung banyak, ya. Ini bahaya. An Hafsah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rawahul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat salat Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang muhtalim, maksudnya orang yang sudah balik, yang mimpi basah, maksudnya yang sudah balik. Rawahun Nasa'i.
Dan kita masuk pada dosa besar yang terakhir. Al-kabirah as-sadisah wa sab'un. Dosa besar yang ke-76. Dosa besar yang terakhir. Man jassa 'alal muslimin wa dalla 'ala auratihim. Man jassa itu melakukan tajassus. Tajassus bahasa Indonesianya apa? Mata-mata ya? Atau ya memata-matai atau diam-diam ya. Mencari-cari kesalahan 'alal muslimin, mencari-cari keburukan kaum muslimin untuk dilaporkan kepada pihak yang lain. Wa dalla 'ala auratihim. Atau menunjukkan ini loh kelemahannya kaum muslimin di sini, kekurangannya kaum muslimin di sini. Dia kasih informasi kepada musuh. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Fil bab hadis tentang dalil tentang hal ini, hadis Hatib bin Abi Balta'ah. Hadis tentang Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, wa ana Umar radhiyallahu anhu arada qatlahu bima fa'al. Ketika itu Umar ingin membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Umar, "Da'ni adribu unqa hadha rajul ya Rasulullah." Biarkan aku penggal kepalanya wahai Rasulullah. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qatlihi liqaunihi syahida Badran. Tapi Rasulullah SAW melarang Umar untuk membunuh Hatib radhiyallahu anhu karena dia pernah ikut perang Badar. Hadis yang masyhur, jadi Hatib bin Abi Balta'ah ketika Rasulullah SAW ingin menyerang kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW kumpulkan pasukan 10.000 orang. Maka Hatib ingin berbuat baik kepada ada kerabatnya, orang-orang yang pernah berbuat baik sama dia ketika dia di Mekah. Ya. Maka dia ingin balas budi mereka. Maka dia tulis surat bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang kalian. Artinya waspadalah atau pergilah atau apa. Dia tulis kemudian dia titipkan pada seorang wanita. Wanita itu berjalan menuju ke Mekah untuk membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah tidak berniat untuk membongkar aib kaum muslimin, tidak. Dia hanya ingin, dia punya utang budi sama sekelompok orang dan dia tahu balas budi dan dia ingin berbuat jasa kepada mereka. Rupanya Jibril alaihissalam memberitahu Nabi SAW tentang kejadian tersebut, bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah menitip surat pada seorang wanita. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus diantaranya Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah Al-Miqdad, kalau tidak salah Zubair bin Awam, 3 orang kalau tidak salah radhiyallahu ta'ala anhum, diantaranya Ali bin Abi Thalib, untuk menyusul wanita tersebut. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib kepada wanita tersebut, kata dia, "Mana surat Hatib?" Kata wanita tersebut, "Tidak ada." Kata Ali, "Tidak mungkin, tidak ada, pasti ada. Rasulullah SAW tidak mungkin apa? Dusta. Mana suratnya?" Kata dia, "Tidak ada." Kata Hatib, "Kau kasih atau kami telanjangi engkau?" Terpaksa dia kasih. "Kalau enggak kasih, saya pergi, saya telanjangi, saya cari. Saya cari di tempat manapun di tubuhmu." Akhirnya dia pun apa? Mengaku kasih surat tersebut. Akhirnya dibawalah surat tersebut kepada Nabi. Kata Nabi SAW, "Ma hadha ya Hatib?" Apa ini Hatib? Umar sudah marah. Kata Umar, "Biarkan aku penggal kepalanya Rasul. Karena bahaya, dia membongkar rahasia. Ini rahasia bagi musuh orang kafir. Di Mekah musuh, kalau mereka tahu Rasulullah SAW akan menyerang, mungkin mereka siapkan musuh. Mereka siapkan pasukan untuk menyerang balik atau untuk menghadang di tengah jalan. Dan itu berbahaya bagi kaum muslimin." Akhirnya Hatib cerita, "Ya Rasulullah, begini-begini." Rasulullah mengatakan dia jujur. Kemudian Umar mengatakan, "Biar saya bunuh dia." Kata Rasulullah, "Enggak. Dia pernah ikut perang Badar. Dia pernah ikut perang Badar. Orang perang Badar spesial. Ya, la'alla Allah ta'ala ala ahli Badar, faqala imalu ma syi'tum faqad ghafartu lahum. Faqad ghafartu lakum." Bisa jadi Allah melihat kepada para peserta perang Badar, kemudian Allah berkata, "Lakukanlah apa yang kalian lakukan, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Artinya dosa Hatib ini tidak ada bandingannya dengan kebaikan yang pernah dia lakukan di perang Badar. Kebaikan yang dilakukan di perang Badar itu sangat luar biasa, bisa menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan setelah itu. Di antaranya dosanya Hatib. Tapi intinya yang dijadikan dalil oleh Az-Zahabi di sini, yang menunjukkan bahwasanya memberi informasi, menjadi informan bagi musuh, memata-matai kaum muslimin, memberikan informasi kepada musuh, dosa besar. Kok bisa dosa besar? Karena Umar mengatakan, "Biarkan aku penggal kepalanya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW tidaklah melarang Umar kecuali karena Hatib pernah ikut perang Badar. Seandainya dia tidak ikut perang Badar, mungkin diizinkan, mungkin. Jadi ini merupakan dosa besar. Maka karenanya setelah itu Az-Zahabi berkata, "Fa in tarattaba ala jassihi wahanun ala Islam wa ahlihi." Kalau informasi yang dia berikan kepada orang-orang kafir, jadi dosa besar. Beri informasi kepada orang kafir tentang kelemahan kaum muslimin, dosa besar. Dosa besar. Ya, misalnya ada orang Indonesia kemudian diinformasi kepada orang kafir Indonesia begini-begini, dosa besar. Beri informasi kepada intel dari luar negeri misalnya, orang kafir, dosa besar.
Kalau ternyata akibat informasinya tadi menyebabkan lemah bagi Islam dan kaum muslimin, bahkan menyebabkan waqatul muslimin, ada yang terbunuh gara-gara informasinya, wasabyun atau ada yang ada yang menjadi budak akhirnya ditawan, wa asrun wa nahabun, menyebabkan ada kaum muslimin yang ditawan, ada harta kaum muslimin yang dirampas, au syai'un min dzalik, atau akibatnya seperti ini salah satunya daripada hal tersebut, fa hadza mimman yas'a fil ardi fasadan, maka orang yang informan ini adalah orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa ahlakal harsa wan nasal, yang menyebabkan rusaknya tumbuh-tumbuhan dan juga hewan ternak, wa ta'ayyana qatluhu, maka dia harus dibunuh. Jadi informasi yang diberikan kepada pihak musuh ini dosa besar. Nah, kalau mengakibatkan bahaya bagi kaum muslimin, maka orang ini boleh dibunuh karena dia melakukan kerusakan. Wa haqqa alaihi al-adzab, dan bukan cuma di dunia, dia juga berhak mendapatkan adab di akhirat. Nas'alullahal afiyah. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Wa bidh-dharurati yadri kullu dhi jastin anna an-namimata idza kanat minal kaba'ir fa namimatul jasus akbaru wa a'zam bikatsir. Dan tentunya ya, setiap orang yang memberikan informasi kepada orang non muslim tentang lemahnya kaum muslimin, namimah saja ya, itu dosa besar. Apalagi namimah yang dilakukan oleh jasus ya. Dia pergi ke kaum muslimin begini-begini, kemudian pergi ke kaum muslim yang lain untuk melemahkan kaum muslimin. Dia ngadu domba di antara kaum muslimin. Ini menguntungkan orang kafir. Ada metode seperti ini, jadi kaum muslimin diadu domba untuk menangkan apa? Orang kafir. Maka orang melakukan ini namimahnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Karena dia mengadu domba di antara kaum muslimin. Itulah yang dilakukan oleh para penjajah sejak dahulu. Ya, apa namanya itu? Divide et impera ya. Kita dulu belajar waktu SD ya. Politik adu domba untuk menghancurkan kaum muslimin ya. Seperti perang Imam Bonjol ya. Dibuatlah pertikaian antara kaum adat dengan apa? Kaum padri ya apa? Lupa ya, itulah. Baik, kita selesai dari kitab Al-Kabair. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi masih ada namanya faslun, pasal yang panjang. Di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan banyak hadis yang kata beliau kemungkinan hadis-hadis ini juga menjelaskan dosa-dosa besar. Cuma tidak tegas seperti hadis-hadis sebelumnya. Kita sudah menyebutkan 76 dosa besar, itu dalilnya tegas. Nah, di sini ada hadis-hadis dalil yang tidak tegas menunjukkan itu dosa besar, tapi ada kemungkinan bisa dimasukkan dalam dosa besar. Nah, ini kita akan bacakan hadis-hadis tersebut. Beliau berkata, faslun jami'un lima yuhtamalu annahu minal kabair. Berikut ini adalah pasal yang mengumpulkan perkara-perkara yang mungkin bisa jadi dosa besar. Kenapa dia mengatakan mungkin bisa jadi dosa besar? Karena dalilnya tidak begitu tegas. Benar itu dosa, tapi belum tentu setiap dosa besar. Apa saja perkara tersebut? Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadis-hadis tersebut ya, beliau mengatakan ini ada kemungkinan, dan benar sebagiannya yang beliau sebutkan benar-benar nampak termasuk dosa besar, sebagiannya tidak nampak tidak termasuk dosa besar, dan sebagiannya pengulangan yang pernah beliau sebutkan pada dosa-dosa besar yang 76 tersebut, sebagiannya pengulangan. Dan kita membacakan hadis-hadis tersebut. Pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Mana dosa besarnya? Kemungkinan dosa besar. Kemungkinan dosanya adalah kewajibanmu adalah mencintai bagi saudara apa yang kau suka untuk dirimu, yaitu menghendaki kebaikan bagi saudaramu apa yang kau suka untuk dirimu. Ini wajib. Jika seorang tidak punya hati seperti itu, dia berdosa. Maksud dari mencintai kebaikan bagi saudara apa yang kita sukai untuk diri kita, bukan kita kasih barang, enggak. Kasih mobil kita, kasih motor kita, kasih laptop kita, enggak ya. Enggak, kasih HP kita, enggak. Maksudnya kamu suka kalau dia dapat kebahagiaan, kamu senang. Sebagaimana kamu punya laptop, kamu ingin dia punya laptop. Sebagaimana kamu punya mobil, kamu ingin juga, aduh kasihan tetangga, semoga dia juga punya mobil. Tidak harus kamu kasih mobil, tapi perasaanmu senang kalau dia punya apa yang kau punyai, itu wajib. Kalau kamu tidak punya perasaan ini, kamu berdosa. Apalagi kamu terjerumus dalam hasad. Tidak senang kalau dia punya seperti kita.
Jadi yang wajib adalah ingin kebaikan bagi saudara seperti yang kau miliki. Kita punya ilmu, kita ingin dia juga punya ilmu. Kita dapat hidayah, kita juga ingin dia dapat apa? Hidayah. Meskipun kita tidak memberikan mobil kita, tidak memberikan motor kita, enggak. Tapi perasaan itu harus ada. Menurut Az-Zahabi rahimahullah taala, orang yang tidak punya perasaan seperti ini dia berdosa. Berat ya? Ibu-ibu berat atau tidak? Berat ya? Iya, kita harus punya peran seperti itu. Melihat ada seperti kita sudah punya keluarga, lihat jomblo kita kasihan. Semoga dia cepat bisa punya keluarga. Ya, gitu. Jadi maksudnya kita ingin kebaikan yang kita rasakan dirasakan juga oleh yang lain. Kalau kita tidak punya perasaan seperti itu, menurut Az-Zahabi adalah dosa. Namun saya katakan ini tidak melazimkan kita memberikan apa yang kita beri, itu urusan lain. Tapi perasaan itu harus ada. Kalau semua kaum muslimin punya perasaan seperti ini, nyaman. Karena tidak ada pertikaian. Yang bikin pertikaian kebanyakan adalah hasad. Adalah kedengkian. Ingin tampil beda, tidak ingin ada yang menyamai. Ingin dia sendiri yang top, yang lain tidak boleh. Atau dia benci kalau orang dapat kenikmatan. Itu namanya hasad. Kemudian berikutnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Hadis ini tentu kata Az-Zahabi isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Ya, tapi demikian juga disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Arba'in atau dihasankan isnadnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab menyatakan hadis ini dhaif karena ada ilahnya. Tapi intinya apakah meskipun sanadnya mungkin diperselisihkan tapi maknanya benar. Maknanya benar. Kata Ibnu Rajab yang mendhaifkan hadis ini dia berkata lakinna ma'nahu haqqun dalla alaihi al-Qur'an wa sunnah. Meskipun sanadnya lemah kata Ibnu Rajab tapi maknanya benar ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Apa makna hadis ini? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Artinya seorang kalau di hadapan dia Rasulullah bilang haram sementara dia ingin, dia harus tunduk kepada aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan harus salat Jumat, ya sudah dia tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi salat Jumat. Meskipun kalau dia pingin apalagi dingin-dingin dia pingin tidur ya. Pingin tidur. Di kumandangkan azan dia harus lawan ya. Dia harus lawan. Ya. Musik haram ya sudah haram. Meskipun dia sedang bermusik. Nonton aurat wanita yang bukan tidak halal bagi dia menyenangkan bagi laki-laki, tapi dia tahu itu hukumnya apa? Haram. Dia harus menundukkan hawa nafsunya kepada dalil. Ya. Betapa sering mungkin kalau kita mungkin kurang ilmu atau kurang iman, ada hukum-hukum yang kita kok begini ya, merepotkan. Tapi kita harus tunduk bahwasanya itulah syariat. Itulah syariat. Terutama ibu-ibu. Artinya ada hal-hal yang mungkin ibu tidak suka. Kok begini, kok begitu. Tapi itulah syariat. Itulah syariat. Tidak akan beriman salah seorang dari kita sampai kita tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengalahkan dalil dengan hawa nafsu, maka kita berdosa. Kemudian juga hadis berikutnya, wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini berarti dosa besar mengganggu tetangga. Tapi ini sudah kita bahas, pernah dibahas. Namun Az-Zahabi mengulangi lagi hadisnya. Itu pernah dibahas di antara 76 dosa besar tersebut. Demikian juga dalil yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika dia tidak mampu, dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka itulah iman yang paling rendah. Seakan-akan Imam Zahabi berkata, seorang yang tidak mengingkari kemungkaran hatinya, dia berdosa. Seorang yang tidak mengingkari kemungkaran dalam hatinya, dia berdosa. Tapi tidak kafir ya. Tidak kafir. Artinya iman yang paling minimal adalah engkau mengingkari maksiat. Kau tidak suka dengan maksiat tersebut. Ya.
Tapi kalau kau sudah tidak mengingkari, berarti imanmu tidak ada pada hal ini. Karena itulah iman yang paling rendah. Maka barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, bahkan dengan hatinya dia tidak ingkari, maka dia terjerumus dalam dosa. Apakah dosa besar, dosa kecil? Kemungkinan, kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semisal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Jika seorang melihat orang-orang melakukan kezaliman, maka siapa yang melawan mereka dengan tangannya, maka dia beriman. Waman jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Siapa yang mencegah mereka dengan lisannya, maka dia beriman. Waman jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka atau mencegah mereka dengan hatinya, tidak suka dengan mereka, maka dia masih beriman. Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau dia tidak ingkari lagi dengan hatinya, maka tidak ada keimanan sedikit pun di balik itu, meskipun hanya sebesar biji sawi. Itu imannya tidak ada dalam hal tersebut. Tapi jangan dipahami dia kafir, tidak. Artinya dalam bidang ini dia tidak punya iman dalam masalah ini. Ya, harusnya dia mengingkari minimal dengan hatinya. Karena kita tahu orang melakukan maksiat pasti dia senang dengan maksiat tersebut. Betapa sering kita atau yang lainnya melakukan maksiat dan ketika itu kita tidak mengingkari sama sekali, bahkan kita sedang menikmatinya. Tapi apakah orang menikmati maksiat dia kafir? Jawabannya tidak. Tapi dia tidak punya iman dalam perkara tersebut. Ya, dalam perkara tersebut. Kemudian juga hadis berikutnya, innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Sungguhnya akan menjadi memegang jabatan kepada kalian, menguasai kalian para penguasa. Fata'rifuna wa tunkirun, ada yang kalian tahu yang dia lakukan baik, ada yang kalian ingkari. Faman kariha faqad bari, siapa yang benci dengan kemungkaran yang dilakukan maka dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salim, siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Lakin man radiya wa taba, yang jadi masalah adalah ridha dengan kemungkaran penguasa dan ikut-ikutan dengan kemungkaran puasa. Qila afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, bagaimana? Tidakkah kita perangi penguasa-penguasa seperti ini yang melakukan kemungkaran? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ma aqamu fikumus salat, selama mereka masih salat maka jangan diperangi. Hadis riwayat Muslim. Ini juga sudah pernah dibahas di antara 76 dosa besar sebelumnya. Waqad marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain yu'adzabani. Rasulullah sallam. Ini hadis-hadis saya sebut satu ya. Ada hadis di mana Rasulullah sallallahu melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diazab. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab dan mereka berdua tidak diazab pada perkara yang besar. Bala innahu kabir. Tapi mereka diazab karena perkara yang berat. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Yang satu diadab karena tidak bersih dari kencingnya. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang satu diadab karena suka mengadu domba. Ini juga sudah pernah dibahas. Kemudian juga hadis Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man a'ana ala khusumatin bi ghairi haqqin kana fi sakhatillah hatta yanzi." Siapa yang membantu ya adanya permusuhan tanpa hak, dia bela. Pokoknya ini teman saya bela padahal tahu dia tidak ngecek mana yang benar mana yang salah, maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Wa qala al-makru wal khadi'atu finnar. Penipuan, tipu daya, konspirasi untuk keburukan semuanya di neraka. Isnaduhu qawi. Sanadnya kuat. Ini juga telah lewat pembahasannya. Telah lewat. Orang tidak boleh. Ada orang bertikai, jangan ikut-ikutan. Kalau mau ikut-ikutan harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau tahu mana yang benar salah, bela kebenaran. Adapun sekedar nimbrung bela, pokoknya ini karena ini adik saya, ini suku saya, ini enggak boleh. Ini enggak boleh ya. Apalagi sudah tahu salah ya. Ini fanatik seperti ini, fanatik gara-gara lomba inilah, lomba anulah, maki-maki tetangga sebelah. Belum tentu kita yang benar ya. Asal pokoknya dari negeri kita, dari bangsa kita, dari suku kita, dari sekolah kita, dari alma mater kita. Enggak boleh. Kalau mau nimbrung, harus tahu mana benar, mana salah dan belalah kebenaran. Kemudian hadis la'anal muhallil wal muhallal lahu. Ini juga sudah pernah lewat. Allah melaknat al-muhallil dan muhallal lahu, yaitu laki-laki yang sudah menceraikan istrinya 3 kali, kemudian istrinya enggak bisa balik kecuali nikah sama laki-laki lain. Akhirnya dia sewa laki-laki lain untuk menjadi kambing sewaan untuk menikahi istrinya, digauli kemudian dicerai supaya bisa kembali. Ini terlaknat. Kambingnya terlaknat, yang menyewa kambing juga terlaknat. Nah, boleh. Demikian juga hadis ini.
Wa anhu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man khabbaba 'ala imri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna." Perhatikan. Ini penting ini. Siapa yang menjadikan istrinya tidak suka kepada suaminya, ya, atau budak wanitanya tidak suka dengan majikannya, falaysa minna, maka bukan dari golongan kami. Ini di antara dosa besar, ada kemungkinan dosa besar, hadis riwayat Abu Daud, ya. Dan ini termasuk dosa besar karena merusak rumah tangga seorang. Ya, seorang baik perempuan atau laki-laki, dia menjadikan sang wanita tidak suka sama suami tidak suka sama istrinya. Intinya merusak rumah tangga. Dia datang kepada seorang wanita, suamiku begini-begini, tidak kayak suamimu. Suami itu apa suami? Akhirnya dia benci sama suaminya. Ya. Ini bahaya. Atau seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, suamimu cuma begitu, kalau sayang enggak. Cuma begitu, kalau sayang enggak. Ini akhirnya dia minta cerai. Ini bahayanya. Teman kantor, teman ini ya. Lagi wanita curhatnya sama laki-laki lain. Masa begitu suamimu? Masa begitu? Saya enggak mungkin begitu kalau saya. Ini merusak. Merusak rumah. Ibu-ibu ya. Buat istri benci sama suami, hati-hati. Ya. Ini yang sering terjadi ya. Misalnya ada seorang laki kemudian dia nikah lagi, kemudian datanglah ibu-ibu kepada istri pertamanya. Ummu kok begitu ummu? Wah, sudah istrinya benci sama suami. Padahal tadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ada setan-setan ibu-ibu yang memprovokasi akhirnya ribut. Ini hati-hati, ini dosa ya. Dosa. Hidup cuma sekali, jangan cari masalah ya. Jangan cari masalah. Jangan berusaha merusak rumah tangga orang lain ya. Kalau ada seorang wanita mulai curhat sama laki-laki, hati-hati. Jangan sampai dia memprovokasi untuk membenci kepada suaminya. Itu termasuk tahdib. Membuat seorang wanita benci kepada suaminya sehingga dia ingin minta cerai, tidak mesra lagi, tidak bahagia lagi. Ini dosa besar. Baik, mungkin sampai di sini saja. Insyaallah sisanya kita lanjutkan pada masih satu pertemuan lagi insyaallah. Baru kita selesai dari kitab Al-Kabair, baru kita nanti selesai kita akan masuk pada pembahasan kitab yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.